Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 16 Oktober 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode malam ini kita pun akan disuguhkan dengan momen-momen yang semakin seru lagi untuk kita tonton. Terlihat di rumahnya Neratu ngomong kepada si Priska sama Pasha dan Suketi dan si Livia dan si Broko Kroni juga. Pokoknya rumah ini harus dibereskan dari debu-debu karena rumah ini ada acara lagi. Saya mau mengadakan acara 7 bulanannya Nana. Dan di sini juga Neratu juga ngomong kepada si Broko Kroni dan si Livia, tapi si Broko Kroni dia ngomong kepada Neratu, "Saya tidak bisa nih. Jangan kita yang membersihkan rumah ini, seharusnya dewa yang punya acara," kata si Broko Kroni kepada Neratu. Neratu juga di sini sangat marah kepada si Broko Kroni. Di sini juga si Livia juga dia ngomong kepada Neratu, "Apalagi saya tidak bisa membantu nih, kan saya lagi hamil," kata si Livia kepada Neratu, dia ngebohong. Lalu Neratu juga ngomong kepada si Livia, "Kamu itu hamil," kata Neratu kepada si Livia. Celetuk di sini si Suketi juga dia ngomong itu bohong karena tes pack yang dipakai dia itu kadaluarsa, kata Suketi kepada si Broko Kroni dan si Livia. Di sini si Broko Kroni dan si Livia juga sangat kaget dan dia juga mewek dan ngomong kepada Neratu. Lalu Neratu juga dia marahin Suketi, "Kamu itu apa-apaan Suketi," kata Neratu kepada Suketi. "Kalau tidak percaya Nenek Ratu, mendingan tes lagi sama tes pack yang baru," kata Suketi kepada Neratu. Lalu di sini terlihat Pasha juga dia menerima telepon dari kantor, sekarang harus ke kantor karena ada meeting penting. Lalu Pasha juga dia ngomong kepada Neratu dan dia juga minta maaf kepada Neratu. Neratu juga mengizinkan Pasha dia untuk meeting ke kantor. Di sini tinggal ada 2 orang, Priska sama Suketi. Lalu Neratu juga ngomong kepada Suketi sama si Priska, "Sekarang tinggal kamu berdua aja yang membereskan rumah ini," kata Neratu kepada Suketi dan si Priska. Pas si Priska dia mau berangkat pergi, tiba-tiba Neratu badannya sakit-sakit dan dia juga masuk angin mungkin. Di sini Neratu juga ngomong kepada Suketi, "Suketi, kamu ikut ke kamar nenek, tolong dikerikin punggung nenek sambil dipijitin," kata Neratu kepada Suketi. Di sini si Priska juga dia karena memberesin rumah dia juga ngomong, "Saya juga bisa nek," kata si Priska kepada Neratu. "Udah kamu aja yang memberesin sendirian rumah ini," kata Neratu kepada si Priska. Lalu Neratu juga membawa Suketi ke kamar Neratu untuk disuruh ngerikin Neratu dan memijitin Neratu. Di sini terlihat si Priska juga dibikin pembantu di rumahnya Neratu. Syukurin, ini balasan untuk perempuan yang bermuka dua. Pokoknya di sini rumah gede gini dia yang membereskan semua. Pas dia lagi ngepel, tiba-tiba kaki si Priska itu nyoledat dan dia juga mengalami kesakitan, bokongnya juga dia sakit. Di sini juga kakinya juga dia terkirir dan bokongnya juga sakit karena titenet dia jatuh waktu pas ngepel di lantai tengah rumah itu. Lalu terlihat di sisi lain di sini di rumahnya Pak Jos yang menyandra si Kevin sama si Alia Siatil dan Dewi, dia juga dikeluarin lagi dari selnya. Dia juga dibawa lagi untuk tantangan ketiga dari Pak Jos karena dia telah membunuh ular-ularnya, menabrak ular-ularnya waktu kemarin. Lalu si Alia Silatil, si Kevin dan si Nur Tunjung, si Dewi juga dibawa lagi ke suatu tempat. Singkat cerita sampailah ke suatu tempat. Di sini si Alia Silatil juga dia diberdirikan di kejauhan dan di atas kepalanya dikasih apel. Lalu terlihat di sini Pak Jos juga dia akan memanah apel itu yang ada di atas kepalanya si Alia si Hilatil. Lalu si Kevin yang melihatin dia juga tidak tega melihat si Alia si Hilatil. Lalu di dalam batinnya dia ngomong, "Saya tidak mau si Alia si Hilatil kenapa-napa, saya harus menolong si Alia," kata si Kevin sambil dia lari, dia lepas dari pegangan anak buahnya Pak Jos. Tiba-tiba busur panah yang lagi dipegang sama Pak Jos juga dia masuk kena
punggungnya si Kehead Kevin. Di sini terlihat Pak Jos juga sangat kaget dan terkejut si Kehead Kevin kena busur panah dirinya. Lalu si Alia Silatil juga dia langsung kaget menghampiri si Kehead Kevin. Lalu si Alia Silatil juga dia ngomong kepada si Kehead Kevin, kenapa Pak Kevin melakukan hal ini, kata si Alia Silatil kepada si Kehead Kevin. Lalu si Kevin juga ngomong, saya itu cinta kepada kamu Alia, kata si Kevin kepada si Alia Silatil, dan langsung si Kevin juga terkapar pingsan karena pundaknya kena busur panahnya Pak Jos. Lalu di sini si Alia Silatil juga berteriak-teriak kepada Pak Jos, suruh si Kevin dibawa cepat-cepat dibawa ke rumah sakit. Lalu di sini anak buah Pak Jos juga dia membawa si Kehead Kevin untuk diobati ke suatu tempat. Terlihat si Alia Silatil juga mau ikut, tapi Pak Jos, kamu jangan ikut, kamu di sini aja. Lalu Pak Jos juga menyuruh anak buahnya suruh bawa lagi si Alia Silatil ke tahanan di bawah tanah. Anak buahnya juga membawa si Alia Silatil, dan si Alia Silatil juga dimasukkan lagi ke sel tahanan yang ada di rumahnya Pak Jos. Terlihat di sisi lain di rumahnya Neratu. Di sini Neratu lagi duduk santai di tengah rumah. Tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Tiada lain yang datang adalah Dewa sama Nana. Nana juga langsung cium tangan Neratu, dan Dewa juga dia sama kayak Nana. Lalu Dewa sama Nana juga duduk di depannya Neratu. Lalu Neratu juga dia ngomong kepada Dewa, bagaimana Nana setuju enggak kalau 7 bulanan di rumah nenek, kata Neratu kepada Dewa dan Nana. Ya Nek, saya sudah running sama Nana dan Mama Para, kata Dewa kepada Neratu. Saya setuju 7 bulanan Nana di sini, kata Dewa kepada Neratu. Tapi Neratu juga ngomong kepada Nana, awas harus diondang Lula, kata Neratu kepada Nana. Tapi kalau ayahnya sama ibunya itu jangan diundang, takut nanti di sini malah bertengkar sama Parah, kata Neratu kepada Dewa dan Nana. Nenek tidak mau 7 bulanan kamu jadi kacau, kata Neratu kepada Nana. Nana juga sangat bingung dan kaget, dan dalam batinnya dia ngomong, bagaimana ini, karena itu sudah diundang Budiana sama Pak Arman, bagaimana. Jadi di sini Nana juga lagi bingung, lagi memikirkan. Tiba-tiba Dewa juga langsung ngomong kepada Neratu. Lalu Dewa ngomong kepada Neratu, nggak bisa Nek, karena Lulanya sudah diundang dan Pak Armannya juga sama Budiana juga udah diundang, kata Dewa kepada Neratu. Pokoknya tanggung jawab tidak akan terjadi apa-apa, kata Dewa kepada Neratu. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 16 Oktober 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Min balelo lobati tetara rajong. Mimin mohon maaf karena Mimin geus ngabuda. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.